rohani, pantun rohani untuk hari ini. Kamis 9 Desember 2021 dari Injil Lukas bab 11 ayat 11 sampai 15. Bersama saya Freda dari Salatiga, Sama Rere di Salatiga, dengan Debbie di Surabaya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari Kamis Advent minggu kedua ini, bacaan Injil menampilkan Yesus yang memperkenalkan jati diri siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis, tetapi juga jati dirinya sendiri. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Orang-orang pantai sungguh sudah mahir. Bila bikin masakan berbahan petis, tidak seorang pun yang pernah lahir lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus melanjutkan, "Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang." domba-domba akan selalu kalah bila berhadapan dengan hewan buas. Yohanes Pembaptis utusan Allah, kehadirannya mendahului Mesias. Lalu Yesus menutup pernyataannya di dalam Injil hari ini dengan berkata, "Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Isi liburan menanam bunga, mawar indah beli di Cangar. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudari, Tuhan Yesus menyatakan bahwa semua kitab suci yang ada merupakan kitab yang ditulis untuk memberi kesaksian tentang datangnya kerajaan surga. Dan kitab-kitab itu juga menubuatkan tokoh-tokoh yang memperkenalkan serta memberi kesaksian tentang kerajaan surga. Kerajaan surga adalah situasi di mana Allah meraja. Dan kita berdoa agar kerajaan surga itu datang ke bumi ini. Supaya di bumi ini meskipun kita manusia yang mengendalikan sejarah, tetapi kita berdoa agar bukan manusia yang menguasainya, bukan kehendak pikiran manusia melulu, tetapi kehendak dan pikiran manusia yang disesuaikan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah situasi yang membawa damai, sejahtera, dan kebahagiaan manusia yang secara penuh. Dan apabila situasi damai, sejahtera, dan sukacita yang sejati itu tercipta, itulah kerajaan Allah yang hadir di bumi. Sayangnya, kehendak dan pikiran manusia seringkali membelokkan, membengkokkan itu. Orang-orang yang memegang kendali di dalam pemerintahan di dunia ini seringkali
jatuh di dalam ambisi, memperjuangkan keinginannya sendiri, ambisinya sendiri, tanpa berorientasi pada kehendak Allah. Maka Tuhan Yesus menyadarkan kembali supaya kita berorientasi kepada kehendak Allah, sebagaimana dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis dan juga oleh dirinya sendiri yang datang untuk mewartakan damai sejahtera dan pertobatan dengan penuh kerendahan hati, penuh kejujuran, dan penuh komitmen setia untuk menjalani hidup sesuai dengan panggilan dari Allah, yaitu mengasihi Allah di dalam mengasihi sesama. Dalam mengasihi sesama itu menuntut pengorbanan diri, kasih yang besar, dan kesetiaan pada komitmen ini. Mari kita buka telinga kita untuk mendengar suara Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat bersedia menjadi pendengar firman. Salam Seroja berkah dalam. Salam Seroja berkah dalam. Terima kasih berkah dalam.